Berikut deskripsi dari brand Adidas. Adidas Salomon AG atau yang lebih dikenal dengan Adidas merupakan perusahaan yang memproduksi sepatu dan beberapa perlengkapan olahraga lainnya yang berpusat di Jerman. Perusahaan ini pertama kali didirikan oleh Adolf atau Adi Dassler yang mulai memproduksi sepatu pada tahun 1920-an di Jerman. Nama Adidas sendiri sesuai dari nama pendirinya. Rancangan baju dan sepatu perusahaan ini biasanya menjadikan 3 strip paralel dengan warna yang sama, dan motif yang sama digunakan sebagai logo resmi Adidas. Produk Adidas pertama kali dirilis pada tahun 1950. Selama 68 tahun lamanya, brand Adidas telah menjadi bagian dari dunia olahraga di segala bidangnya dengan menawarkan sepatu, pakaian, serta beragam aksesoris pelengkap olahraga yang bernilai seni pada setiap produknya. Hingga saat ini, brand Adidas telah mengglobalisasi dan menguasai di bidang industri produk olahraga dan menawarkan portofolio yang begitu luas dari segi produk di seluruh dunia. Strategi brand Adidas sangatlah simpel, yaitu memperkuat brand secara terus-menerus dan mengimprovisasi posisi kompetitif serta keuangan brand Adidas sendiri. Perusahaan Adidas memiliki beberapa weakness atau kelemahan yang bisa kita analisis. Yang pertama yaitu di manufaktur or sourcing. Adidas memiliki 93% produk yang dipindahkan ke produsen pihak ketiga untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang rendah. Walaupun strategi ini memungkinkan untuk memangkas biaya, tetapi itu adalah salah satu kelemahan utama mereka. Dengan memindahkan proses manufaktur ke pemasok pihak ketiga yang bekerja di luar negeri, Adidas kehilangan kendali atas bagaimana produknya dibuat. Kelemahan Adidas yang kedua yaitu di jajaran produknya yang sempit. Meskipun memiliki berbagai jenis atasan atau bawahan di dalam produknya, tetapi Adidas lebih menekankan produknya di sepatu, sehingga membatasi harga pasarnya. Adidas di sini perlu memiliki pendekatan holistik atau pendekatan keseluruhan dalam mempromosikan produknya agar dapat bersaing di harga pasar dari para kompetitornya. Yang ketiga yaitu poin harga. Salah satu kelemahan utama Adidas adalah strategi penetapan harga yang hanya menargetkan kelas menengah atas atau finansial yang lebih tinggi. Contohnya kompetitor seperti Nike yang telah berhasil mendapatkan strategi penetapan harga yang tepat dan bisa menargetkan pelanggan kelas menengah ke bawah dengan produknya. Yang keempat, yaitu tidak ada loyalitas merek. Tidak seperti kompetitor lainnya, Adidas gagal menciptakan loyalitas di antara para pelanggannya. Peluncuran merek Yeezy adalah upaya yang baik oleh Adidas untuk menciptakan loyalitas merek, tapi masih memiliki jarak yang jauh untuk mencapai pasaran sepatu Nike seperti Jordan dan Nike Blazer. Yang kelima yaitu di dukungan merek. Adidas telah menginvestasikan uangnya sangat sedikit untuk mendapatkan dukungan selebriti di produknya. Pada tahun 1980, Adidas mendapatkan dukungan potensial dengan pemain bola basket Amerika yaitu Michael Jordan. Tetapi di sini Nike lebih mampu memanfaatkan situasi dan mampu mendapatkan kesepakatan dengan Michael Jordan, sehingga merek sepatu Nike Jordan tersebut menghasilkan pendapatan miliaran dolar untuk salah satu merek terkemuka Nike. Perusahaan Adidas memiliki beberapa strength yang bisa kita analisis, yaitu yang pertama adalah posisi finansial yang baik. Hal ini dibuktikan melalui nilai kontrak yang diberikan oleh Adidas kepada Liverpool sebesar 25 juta pound sterling, sedangkan saingannya, Nike, hanya memberikan nilai kontrak di bawah itu. Annual revenue yang diperoleh Adidas di tahun 2009 mencapai 10,3 miliar euro dan 508 juta euro sebagai operating income mereka, dengan total 245 juta euro sebagai keuntungan bersih Adidas. Yang kedua, strategi marketing yang efektif. Adidas menggunakan berbagai konsep yang membuatnya menjadi ikon apparel olahraga, misalnya dengan menggunakan konsep trefoil logo yang memiliki makna semangat Olimpiade. Hal ini seketika membuat Adidas menjadi sepatu resmi yang digunakan pada event Olimpiade seluruh dunia. Adidas juga memiliki berbagai kontrak dengan banyak klub-klub olahraga. Adidas juga menggait banyak bintang olahraga untuk dijadikan brand ambassador. Selain bintang olahraga, Adidas juga menggait selebriti
yang terkenal di kalangan anak muda. Adidas juga bekerja sama dengan handphone Sennheiser dengan membuat handphone dengan rancangan Adidas sendiri. Adidas juga memiliki kontrak 11 tahun untuk menjadi apparel provider seluruh klub NBA. Yang kedua, merek Adidas yang kuat. Karena merek Adidas sudah terbentuk sejak tahun 1920 dan ini menjadikan merek tersebut sudah lama dan sangat mudah untuk melekat di benak masyarakat. Yang ketiga, international operation yang kuat. Adidas memiliki tim manajemen dengan 39.000 ahli manajerial yang bekerja di seluruh dunia. Yang terakhir, rantai distribusi yang kuat. Outlet-outlet Adidas sudah tersebar di seluruh dunia dan juga tersebar di berbagai department store terkemuka. Adanya inovasi teknologi membuat Adidas tidak lagi menggunakan kulit kanguru. Selain itu, Adidas juga berinovasi dengan meluncurkan headphone DJ yang bekerja sama dengan Sennheiser. Memasuki pasar baru, Adidas terus memperluas pasarnya mulai dari ekspansi lini produk lain seperti alat elektronik, fashion apparel, dan lain-lain. Adidas juga memperluas basis konsumennya dengan membuka gerai-gerai di berbagai kota di berbagai wilayah. Selain memperluas basis konsumennya, Adidas juga menambah fitur-fitur yang dapat memuaskan pelanggan dengan servis yang diberikan oleh perusahaan. Adapun analisis dari trend yang pertama yaitu munculnya kompetitor-kompetitor yang beberapa dari mereka memiliki produk sepatu yang menyerupai Adidas dari segi logo atau motif yang hampir sama. Nike dan Puma contohnya yang terus menghadirkan inovasi-inovasi baru di setiap produknya menjadikan perusahaan tersebut menjadi kompetitor yang cukup kuat untuk brand Adidas ini. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak tetap atau dengan kata lain, harga yang terus berubah-ubah. Selanjutnya, terjadinya penurunan keuangan ekonomi secara global dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan calon pembeli dalam membeli sepatu Adidas. Contohnya, dalam mengambil keputusan dalam suatu negara yang terjadi penurunan ekonomi, tentu saja akan mengambil brand dengan harga di bawah Adidas dengan kualitas yang hampir setara. Selanjutnya, kebutuhan pasar yang tidak menentu atau terus berubah-ubah mengikuti tren seiring perkembangan zaman. Dan yang terakhir, banyaknya pendatang baru di pasar menghadirkan berbagai brand sepatu yang setiap tahunnya selalu bermunculan. Brand tersebut hadir dengan tampilan yang sangat mengikuti tren zaman sekarang. Terjadinya pertarungan harga antara brand baru dengan Adidas yang memiliki harga yang cukup bersaing dengan harga produk Adidas atau bahkan harga yang miring dengan kualitas yang hampir setara. Perbedaan harga inilah yang membuat para calon pembeli dapat dengan mudah memilih brand lain bila harga sepatu dirasa tidak sesuai.